Ya, baik pemirsa, sore tadi kita dikejutkan dengan kabar dari Menteri BUMN Erick Thohir yang akan memecat Direktur Utama Garuda Indonesia karena kasus penyelundupan motor Harley Davidson 1 unit dan 2 sepeda lipat Brompton. Dan gambar yang Anda lihat ini adalah saat Direktur Utama I Gusti Ngurah Askara atau Arya Askara memperkenalkan 1 unit armada baru Airbus A330-900 Neo pada November 2019 lalu. Kasus penyelundupan ini sendiri tercium oleh awak media pada 2 Desember 2019 kemarin. Pada 3 Desember 2019 kemudian Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengaku tengah menginvestigasi kasus dugaan penyelundupan barang mewah yang diangkut oleh atau melalui pesawat Garuda Indonesia yang baru ini. Dan hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku negara mengalami kerugian 532 juta rupiah sampai 1,5 miliar rupiah atas kasus ini. Dan disambar lagi oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan akan memecat Direktur Utama Garuda Indonesia Arya Askara. Lalu pembelian dilakukan pada bulan April 2019. Proses transfer dari Jakarta dilakukan ke rekening pribadi Finance Manager Garuda di Amsterdam. Saudara IJ membantu mengurus proses pengiriman dan lain-lain, tapi akhirnya seperti hari ini. Ini yang sungguh menyedihkan, ini proses secara menyeluruh di dalam sebuah BUMN, bukan individu, menyeluruh. Ini yang tentu pasti Ibu sangat sedih dan saya sangat sedih ketika kita ingin mengangkat citra BUMN, membangun kinerja BUMN, tetapi kalau oknum-oknum di dalamnya tidak siap, inilah yang terjadi. Dengan itu, saya sebagai Kementerian BUMN tentu akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda. Dan tentu proses daripada ini karena ini perusahaan publik pasti ada prosedurnya lagi. Tetapi tidak sampai di situ saja, kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang akan tersangkut di dalam kasus ini. Dan saya yakin Ibu Menteri Keuangan dan Dirjen Bea Cukai akan memproses secara tuntas, apalagi di sini ditulis kerugian negara. Jadi kalau kerugian ini sudah menjadi faktor yang tidak hanya perdata tetapi menjadi faktor pidana. Ini yang sangat memberatkan. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 18 koli kotak tersebut, maka ditemukan 15 koli claim tag atas nama Saudara SAW. Yaitu berisi motor Harley Davidson bekas dengan kondisi yang terurai. Kemudian 3 koli yang lain sesudah dibuka dengan claim tag atas nama Saudara LS, itu berisi 2 sepeda merek Brompton, kondisinya baru, beserta aksesori dari sepeda tersebut. Kayaknya sepeda ini sedang populer banget di Jakarta. Berdasarkan penelusuran kami dan melihat harga di pasar, perkiraan nilai motor Harley Davidson tersebut mungkin sampai dengan 800 juta rupiah per unitnya. Sedangkan nilai dari sepeda Brompton berkisar antara 50 hingga 60 juta per unitnya. Mungkin ada yang bilang lebih. Dengan demikian, total kerugian negara potensi atau yang terjadi kalau mereka tidak melakukan deklarasi ini adalah antara 532 juta hingga 1,5 miliar.
Saat ini Bea dan Cukai sedang melakukan terus proses penelitian lebih lanjut terhadap pihak ground handling dan juga terhadap nama dari penumpang yang masuk di dalam claim tag tersebut. Ya, itu dia tadi kejutan hari ini dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga tadi ada Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi saya sebenarnya antara terkejut dan tidak terkejut juga, Bang Don. Kania dan Rara. Ini sebetulnya sebuah kejutan. Iya, iya. Karena dua menteri langsung memberikan pernyataannya bersama ya. Kejutannya tadi dalam konvers. Iya. Pertama, yang menyelundupkan itu di rute Garuda. Iya. Dan itu melalui pesawat Garuda. Ini sebuah kejutan, di mana kemudian kalau bisa dilihat lebih lanjut, penyalahgunaan kewenangan Ya. secara melawan hukum, dia di rute lalu kemudian melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan melakukan penyelundupan seperti itu pertama. Yang kedua, cepat sekali tuh Menteri BUMN Iya. Erick Thohir, Iya. dan saya kira kita harus angkat jempol, Iya. cepat sekali untuk mengambil tindakan. Ya. Tindakan untuk memecat. Nah, Dan Bahkan saya- Erick Thohir tidak ragu untuk kemudian menyebut siapa pemilik Harley Davidson itu sendiri langsung. walaupun masih inisial, tapi Masih inisialnya inisial. terarah. Kenapa saya bilang tadi tidak terkejut, Bang? Hah? Karena ya kita sudah seringlah mendengar upaya-upaya memasukkan barang-barang mewah ke Penyelundupan, Indonesia ya. melalui pesawat komersial. Mungkin yang bikin menjadi kejutan adalah ini ya itu tadi yang dikatakan Bang Don oleh Direktur Utama perusahaan maskapai plat merah dan bukan pesawat komersial tapi pesawat baru yang didatangkan pertama kali oleh Indonesia, tidak ada penumpang komersilnya, hanya jajaran direksi dan manajemen. Itu yang menjadi perkaranya. Betul. Tapi kalau melihat dari rangkaian statement gitu ya sepanjang paling tidak 2 hari ke belakang ini ya, bahwa tadi Bang Don mengatakan ini kan prosesnya bergulir begitu cepat ya. Begitu cepat, ya. Tadi siang saya masih mendengar dari Menteri BUMN Pak Erick Thohir mengatakan masih memberikan waktu. Ya. Masih memberikan waktu kepada pihak-pihak terutama Direktur Utama Garuda apabila memang diberikan waktu untuk mengundurkan diri seperti itu ya. Betul. Daripada nanti Etisnya kemudian begitu, daripada etisnya dipecat. seperti daripada dipecat gitu ya. Kemudian sore harinya ada konvers Ya. bersamaan dengan Menhu, ada investigasi yang akhirnya kemudian mengarah kepada Direktur Utama Garuda dan Paling ada bagus- abuse of power yang sudah paling dilakukan. bagus sih mengundurkan diri ya. Ini kan jenis OTT. Kalau di KPK ada OTT karena ada uangnya. Iya. Ini OTT yang langsung terlihat dengan penyelundupan semacam ini. Dan ada aliran dana yang kemudian terdeteksi. bukan? Iya, Menteri Iya, BUMN yang iya, mengatakan iya. ada transfer dari AA ini ke Financial Manager Garuda yang ada di Amsterdam, yang kemudian memang AA ini memesan Harley Davidson kepada orang tersebut seperti itu, dan pemesanannya dilakukan kalau tidak salah pada bulan April 2019 Ya, dan baru datang dan baru dibawa barangnya kemarin. November 2019. Ya, ini lagi-lagi sebenarnya ini bukan barang baru ya Bang ya, Ya, bukan tetapi cerita ini- baru, tetapi ini Wahyu menjadi lessons learned-nya itu Iya, besar. iya. Bagaimana sebuah perusahaan atau orang-orang direksi di BUMN itu harus lebih punya integritas Ya. dan lebih bersih dalam bekerja. Iya. Langkah yang dilakukan oleh Menteri BUMN maupun Menteri Keuangan memberi sinyal yang kuat supaya orang bekerja seperti itu. ya, ya. Karena Itu- tujuan dari Menteri BUMN sekarang adalah bagaimana meningkatkan ataupun menciptakan good corporate governance. Dan Iya. ini bisa memang dimulai dari kasus seperti ini, kasus besar seperti ini ya. Iya, Menarik, tapi dalam ini konferensi persnya kemudian Pak Erick mengatakan bahwa ini adalah tindakan menyeluruh, Ya. begitu ya, tindakan menyeluruh. Mengingat bahwa ada sebuah statement sebenarnya yang juga sudah diberikan oleh Iya. VP Korsek Garuda, Kemarin. yang sama sekali berbeda Berbeda. keterangannya dengan apa yang kemudian Iya. kita ketahui Tetapi dari memang hasil investigasi. menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Saya itu 2 kali ikut numpang mengambil oke. pesawat Pesawat Garuda baru, iya. dari Toulouse. Apa Toulouse bahasanya apa? Toulouse dalam bahasa dari Prancis ya. Prancis bawa pesawat ke sini termasuk Airbus. Ya, Ya, dari Tapi Airbus kalau di sana, kebiasaan dari itu Prancis. memang selalu rame-rame seperti itu, Bang. Kita penumpang di dalam itu tidak terlalu banyak, kira-kira 20 sampai 30 orang, tetapi tidak pernah disambut pakai Harley Harley Davidson. seperti yang ada di gambar itu. Ya, ya. Tapi mungkin karena itu berbeda kan. Waktu itu kan Pak Emir Emir Syahsatar. Syahsatar. Emir Syahsatar. Tapi yang sekarang saya lihat di gambarnya, pakai diarak pakai Iring-iringan motor iring-iringan Harley motor Davidson, Harley moge ya. Tapi sekali lagi mungkin ini sebagai puncak gunung es begitu ya Bang ya. Ini tidak bisa kita melihat hal ini secara parsial, tetapi harus utuh juga. Karena kita sering kali mendengar Bang, mungkin saya dari sekolah atau kuliah itu sudah sering mendengar ada barang-barang mewah yang masuk, terutama motor
mewah, moge, motor gede itu yang masuk, yang kabarnya memang ya jauh lebih murah, namanya juga masuk secara ilegal gitu kan. Tetapi ini mungkin juga sekaligus membuka mata banyak pihak bahwa ya mungkin selama ini masyarakat kita permisif dengan hal-hal yang dianggap sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi pintu masuk yang baik untuk kemudian ya Bea Cukai dan teman-teman dari jajaran Kementerian Keuangan juga bisa objektif. Dan bertindak tegas, tidak memandang bulu seperti itu ya. Tidak boleh seharusnya, karena ini kan soal moral hazard juga begitu kan. Ada abuse of power, dugaan ke sana yang seharusnya ini tidak begini kira-kira bahasanya. Saya dirut di situ. Saya bisa melakukan apa saja. Itu yang saya bilang, penyalahgunaan kewenangan. Di sini terlalu permisif, Bang. Di luar negeri saya ingat 3 tahun lalu kurang lebih Menteri Transportasi Polandia itu mengundurkan diri. Hanya hal-hal kecil seperti ini. Karena menggunakan jam tangan mewah yang dianggap tidak tepat sebagai seorang pejabat publik. Cuman sekarang ini itu hal-hal yang perlu menjadi concern. Padahal skandal di Garuda Indonesia itu bukan kali pertama ini saja terjadi. Karena sebelumnya yang paling besar adalah mengenai laporan keuangan yang dianggap bermasalah. Tahun 2018 dan kemudian sampai OJK memberikan sanksi 1 miliar. Di kuartal pertama 2019 kemudian juga laporan bermasalah sehingga kemudian pada saat itu BEI kalau tidak salah ya kemudian memberikan sanksi 250 juta rupiah. Artinya ada total 1,25 miliar ya untuk menyelesaikan mengenai laporan keuangan Garuda Indonesia yang bermasalah. Sebuah maskapai Didera skandal berplat merah. after skandal ya. Bisa dikatakan seperti Cuman itu. kan konsen kita itu apakah kasus ini membuat pelayanan penerbangan terganggu. Kalau dari pengalamannya Bang Don sendiri Nah, seperti kan apa? ini kan aksara ini menggantikan pahala karena waktu itu kan ada keributan untuk asosiasi pilot Betul, yang mau manajemen. Dengan mogok. manajemen. Mau mogok. Barusan ini apa? Pak Erick Thohir kirim, saya kebetulan ada di grup itu yang sama dari asosiasi apa namanya APG, itu asosiasi pilot ya. Ya, pilot Garuda, APG. Untuk tetap bekerja profesional. Jadi itu barusan beredar. Karena memang sudah panas, Bang. Saya juga dengar hembus sana sini dari teman-teman internal di sana yang mengatakan ya banyak menafsirkan ini hal-hal politis begitu ya. Tetapi ya tentu hal-hal yang pihak-pihak yang dituduh itu juga harus bisa menjawabnya dengan tafsir bisa banyak objektif. sekali. Ya, karena tafsir bisa banyak sekali, betul, Bang. Memang banyak sekali yang seringkali mengaitkan gejolak yang terjadi di maskapai plat merah ini selalu dengan hal-hal yang politis. Kita tahu kemarin juga menu penerbangan di sempat menjadi bisnis viral class, ya kan? Terus kemarin tadi itu sudah dikatakan oleh Rara soal laporan keuangan dan lain sebagainya. Garuda mau menghemat, tetapi menurut saya sih terlalu jauh. Kalau kita naik di KT Pacific di kelas bisnisnya jauh banget menunya. Di Korean Airlines jauh banget menunya. Kita naik di Garuda, ya gimana gitu rasanya. Ada keterangan yang cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Dirjen Bea Cukai Heru Pamudi dalam program sebelumnya di Prime Talk yang juga menjelaskan lebih detail begitu mengenai adanya kemarin itu kita sempat mendengar bahwa dari VP Korsek Garuda yang mengatakan bahwa barang-barang yang ada dalam pesawat tersebut sudah dideklar begitu. Tapi kemudian ada penjelasan dari Pak Heru yang mengatakan bahwa yang sudah dideklar itu adalah pesawat dan kargo. Yang menarik adalah di list kargo tidak ada barang sama sekali. Betul, 15 box atau 18 box itu totalnya begitu yang ternyata tidak didaftarkan di kargo. Makanya dengan mudah dibilang bahwa itu selundupan. Betul, Begitu, bisa dengan mudah jadi dikatakan terdaftar seperti sebagai bagasi penumpang. Tetapi pelajaran yang paling bagus itu kalau you pegang apa jadi dirut Jabatan. atau jadi direksi Posisi di tertentu. BUMN, jangan main-main gini. Ya, oke, baik. Kita jeda. Sinyal yang dikirim oleh Erick Thohir itu menurut saya kuat. Bagus ya. Oke, baik. Kita jeda dulu teman-teman. Kita masih ada informasi lainnya nanti kita akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya di Metro TV Newsroom.